Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas karunia-Nya lah, atas nikmat-Nya lah kita masih diberikan umur panjang, kita masih diberikan kesehatan sampai sekarang ini di tengah-tengah COVID-19 pada kesempatan kali ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Kita sekarang ini lagi dilanda sebuah bencana. Kita diberi cobaan. Kita sedang dilanda oleh wabah yang sangat mengerikan. Wabah yang sangat menakutkan umat manusia yang ada di seluruh dunia, yaitu wabah virus corona. Menurut ilmu kedokteran, virus corona terdiri dari 3 level. Yang pertama itu level rendah, yang kedua ada level sedang, yang ketiga ada level tinggi. Yang sedang berlangsung di tanah air kita ini, di dunia ini, termasuk virus corona yang level tingginya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi sekarang ini saya ingin memberitahu bagaimana kita seorang muslim menyikapi virus tersebut. Virus corona ini, gimana cara kita menyikapi? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi virus corona ini benar-benar ada, wahai saudara-saudara sekalian. Virus ini virus yang sangat berbahaya. Akibatnya fatal hingga kematian. Ada beberapa warga negara berpendapat bahwa virus ini ada. Virus ini sangat mengerikan. Ada beberapa warga negara berpendapat virus ini ada, datangnya dari Tuhan, tidak perlu takut. Ada lagi yang percaya virus ini ada, virus ini datangnya dari Tuhan, kita harus ikhtiar. Jadi gini wahai saudara-saudara sekalian, menyikapi kata orang di media sosial, virus corona ini kan berasal dari Tuhan. Kenapa takut? Yang berikan Tuhan, pasti yang menyembuhkan nanti Tuhan, katanya. Jadi ini bisa diibaratkan kalau cerita. Kita berada di dalam sebuah hutan, lalu kita dikepung beberapa binatang buas seperti harimau, serigala, ular, dan lain-lain sebagainya. Kita dikepung di saat itu. Apa yang kita lakukan? Ada beberapa tipe orang. Ada tipe orang pintar, ada tipe orang bodoh. Tipe orang pintar kenapa? Tipenya yaitu ketika ketemu binatang buas, dia akan lakukan segala cara, gimana pun caranya supaya dia tidak diterkam oleh binatang buas. Nah, orang yang pintar inilah gimana? Dia tuh yakin binatang buas itu bisa menerkam dia kapan saja atas kehendak Allah. Tetapi dia ikhtiar, dia usaha. Intinya ada usahanya. Jadi dia berusaha gimana supaya tidak makan binatang buas. Ada juga orang yang bodoh. Kenapa orang bodoh? Dia cuma beranggapan binatang buas itu datangnya kan dari Allah. Jadi dia mau menerkam kita atau enggak itu tergantung Allah. Kalau misalnya diterkamnya kita, berarti sudah ajal kita gitu. Itu termasuk orang yang bodoh. Kalau dia mati termasuk mati konyol.
Jadi, saudara-saudara sekalian, kita percaya kalau wabah ini memang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menegur kita. Ini sebuah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti kita harus pasrah, cuma berserah diri kepada Allah. Kita harus berserah diri kepada Allah, tetapi diiringi dengan yang namanya ikhtiar. Jadi kita ada usaha. Apa saja usaha? Seperti yang sudah dijelaskan oleh dokter-dokter, contoh usaha yang dapat kita terapkan. Yang pertama itu gunakan masker. Yang kedua, selalu social distancing, physical distancing. Jangan lupa cuci tangan. Intinya kalau misalnya tidak perlu-perlu kali, jangan keluar rumah. Itu semua dilakukan pemerintah untuk kita, agar kita tidak terserang virus. Anggap kita tak peduli dengan diri kita dahulu. Biarlah terserang virus, ya udahlah. Tetapi kita pikirkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ibaratkan kita tertular virus corona, orang-orang yang di sekitar kita yang dekat dengan kita otomatis akan juga tertular virus tersebut. Jadi adalah sedikit rasa di hati, yakin virus corona itu ada, kita berserah diri kepada Allah, kita juga berikhtiar kepada Allah, selalu usaha. Semua itu harus diiringi dengan usaha. Apapun tidak akan mencapai suatu tujuan kalau tidak diiringi dengan usaha. Jadi kesimpulan dari ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, pelajaran yang kita dapat, kita itu yakin virus corona, wabah corona ini memang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga harus berikhtiar. Selain berserah diri, kita harus diiringi dengan ikhtiar. Kita harus melakukan, menerapkan protokol kesehatan di dalam kehidupan kita. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.